figur-figur yang menjadi sekjen menjadi kejutan yang akan diumumkan nanti dari PDIP. Nah itu kapan diumumkan? Kemudian ada salah satu kasus di Solo, ada 3 kader PDIP yang nyebrang Mbak Puan ke PSI. Nah itu tanggapan dari DPP gimana? Ya yang pertama pasti akan ada kejutan, ya kita tunggu saja kejutannya. Kedua, kalau kemudian seseorang atau 3 orang atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI Perjuangan, monggo saja. Mbak izin mau tanya, ini kan kemarin di Kongres sudah ditegaskan PDIP akan mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo, tapi di sisi lain juga akan menjadi peimbang dari pemerintah. Ada banyak kritik dari luar bahwa posisi PDIP sekarang ini juga semakin meruntuhkan posisi di pemerintahan yang sekarang berjalan, begitu Mbak Puan. Nah, sebetulnya posisi penyeimbang yang dimaksud PDIP itu seperti apa, dan posisi mendukung dari PDIP itu seperti apa Pak di pemerintahan ini? Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Coba dibaca dulu aturannya. Jadi artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia. Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi artinya posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai, kami akan meluruskan, dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai semua kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet. Tuh. Ya, cukup. Selamat sore Mbak Puan. Terakhir ya. Terakhir Mbak. Terima kasih Mbak. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, tempo waktu PPATK menemukan ada pegawai BUMN yang menerima BSU ya Mbak ya. Pegawai BUMN yang menerima BSU. Kalau Mbak Puan sendiri melihatnya gimana, mengingat Mbak Puan berkali-kali menekankan pentingnya verifikasi data ya. Dan yang kedua, apakah ada isu ketidakharmonisan di kabinet yang Mbak, mengingat ada video viral Mas Gibran tidak menyalami Mas AHY di waktu pelantikan. Terima kasih. Ya kalau saya tetap berharap, menghimbau, bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu, jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar. Karena data itu yang paling penting sebagai pegangan. Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut. Jadi tolong verifikasi data yang baik. Kemudian ya biasanya waktu saya menjadi Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut berdasarkan data yang terbaru itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan dirubah, diganti atau diperbaiki atau dievaluasi dan lain-lain sebagainya. Jadi ya tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya. Kalau yang ada di video itu ya kita lihat dulu lah, jangan berspekulasi, coba berpikiran positif. Saya rasa aman-aman aja, kemarin ketemu di gelar pasukan semuanya berjalan baik aja, adem-adem aja, guyup aja, semuanya nyaman. Tuh. Ya cukup, makasih ya. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.